Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Saudara-saudaraku, sebuah kisah yang disampaikan oleh Syekh Husna Sarif, seorang ulama besar di Mesir, tentang seseorang yang terbelit banyak hutang di tengah kubangan kemiskinannya. Orang ini dulunya adalah orang yang sangat kaya raya, namun jatuh bangkrut sampai terbelit hutang di sana-sini. Setiap hari rumahnya selalu didatangi oleh orang-orang yang menagih hutang. Akhirnya ia terpaksa pergi menjumpai seorang saudagar kaya dan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya, dia sudah banyak hutang sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawabnya singkat. Ia pun akhirnya berhasil meminjam hutang, lalu pulang dengan 500 dinar di genggamannya. Uang itu segera dia bayarkan kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang kepadanya, sampai 500 dinar yang ia peroleh itu tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya, hingga tempo pembayaran hutangnya pun tiba. Saudagar mendatangi rumah si miskin dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Dengan suara lirih dia menjawab, "Demi Allah, saya sedang tak berhasil mendapatkan apa-apa untuk dibayar. Tapi sungguh, saya terus berusaha untuk melunasi." Saudagar merasa geram, lalu mengadukannya ke pengadilan dan membawanya ke hakim. Di pengadilan, sang hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Dia menjawab, "Demi Allah, saya tidak memiliki apa-apa, Tuan." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutang-hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini sekalian berpamitan dengan mereka. Kemudian saya akan langsung kembali untuk menjalani hukuman penjara." Sang hakim berkata, "Bagaimana mungkin? Apa jaminannya kalau kamu bakal datang besok?" Lelaki itu terdiam, tapi seolah mendapatkan ilham di benaknya. "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jaminanku, wahai Tuan Hakim. Bersaksilah untukku, jika besok aku tidak kembali, maka aku bukanlah termasuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sang hakim tersentak diam. Ia sadar betapa bahayanya jaminan itu jika si miskin bohong. Hakim berpikir sejenak, lalu memilih untuk percaya demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukuman pun ditunda sampai besok. Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa esok dia akan dipenjara. Istrinya bertanya, "Kok sekarang engkau bisa bebas?" "Aku menaruh atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jaminanku," kata si miskin. Air hangat menetes dari mata istrinya seraya ia berkata kepada suaminya,
Jika nama Rasulullah SAW yang menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat. Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan rasa cinta dan ketulusan yang mendalam hingga mereka tertidur. Tiba-tiba dalam tidurnya mereka bermimpi melihat Rasulullah SAW. Beliau memanggil nama si miskin seraya berkata, "Hai fulan, jika telah terbit fajar, pergilah ke tempat alim fulan. Sampaikan salamku kepadanya dan mintalah supaya ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika alim itu tidak percaya, maka sampaikan dua bukti ini. Katakan kepadanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca solawat untukku 1000 kali. Dan di malam terakhir, dia telah ragu dalam jumlah bilangan solawat yang dibacanya. Sampaikan kepadanya bahwa ia telah menyempurnakan solawatnya." Seketika si miskin terbangun dan terkejut. Tanpa ragu setelah subuh, ia pergi menuju rumah sang alim dan berjumpa dengannya. Dan tanpa buang waktu, si miskin menyampaikan mimpinya. "Wahai Tuan, Rasulullah SAW telah menitipkan salam untukmu dan meminta agar engkau sudi menyelesaikan hutang piutangku." Sang alim bertanya, "Apa bukti dari kebenaran mimpimu itu?" Kata baginda Nabi, "Di malam pertama engkau telah bersolawat sebanyak 1000 kali. Dan di malam kedua Anda tertidur dalam keadaan ragu dengan jumlah bilangan solawat yang telah Anda baca." Rasulullah SAW mengatakan bahwa hitungan solawat Anda telah sempurna dan solawat Anda telah diterima olehnya. Mendengar itu, sang alim spontan menangis karena berita gembira solawatnya diterima oleh Rasulullah SAW. Maka sang alim tersebut pun memberikan uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin. Dan 2.500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Dengan dana itu, si miskin langsung bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di pengadilan, si hakim bangkit dari kursinya, menyambut si miskin seakan sudah rindu. Dengan senyum lebar, sang hakim memanggilnya seraya berkata, "Kemarilah. Berkat kamu aku bermimpi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah SAW akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk lunasi hutang-hutangmu." Belum juga sang hakim selesai bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Dan ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, "Berkat Anda saya bermimpi Rasulullah SAW. Beliau berkata kepadaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah SAW akan merelakan segala tanggunganku. Dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda dan hutangmu lunas." Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Saudaraku, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya, serta ucapkan salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW
sebagai kekasih dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.